Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Romadunia Mirahasna. Saya dari jurusan Terapi Okupasi angkatan 2024 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman yang telah saya dapat dari mata kuliah epidemiologi pada terapi okupasi. Inti dari pembelajaran yang saya tangkap dapat saya rangkum dalam 3 poin kunci. Yang pertama, saya belajar tentang definisi dan esensi dari epidemiologi itu sendiri, dan saya kini memandang epidemiologi sebagai lensa yang memungkinkan saya melihat gambaran besar kesehatan pada suatu komunitas. Konsep dasarnya seperti prevalensi dan residensi membantu saya menjawab pertanyaan seperti seberapa cepat kasus baru muncul. Lebih dari itu, saya juga belajar untuk menganalisis masalah kesehatan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Misal, apakah nyeri punggung bawah lebih banyak dialami oleh pekerja berusia 30-40 tahun di gedung perkantoran tertentu? Analisis semacam ini memandu saya untuk mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi dan faktor determinan kesehatan yang relevan, yang merupakan langkah pertama sebelum merancang intervensi. Yang kedua, saya juga belajar tentang berbagai desain penelitian yang untuk menjawab pertanyaan klinis yang berbeda. Saya memahami bahwa tidak semua bukti ilmiah diciptakan dengan cara yang sama. Saya sekarang dapat membedakan peralatan atau tools penelitian yang tepat untuk pertanyaan yang berbeda. Seperti jika saya ingin memetakan suatu masalah dengan cepat, studi cross-sectional adalah pilihan yang paling tepat. Jika saya ingin menyelidiki penyebab suatu penyakit langka, studi kasus kontrol bisa menjadi sangat efisien. Dan jika saya ingin membuktikan bahwa sebuah intervensi terapi okupasi saya, misalnya program ergonomi, benar-benar efektif dalam mencegah cedera atau tidak, maka studi eksperimental dengan kelompok kontrol dan kelompok randomisasi akan memberikan bukti yang terkuat. Pemahaman ini membuat saya menjadi konsumen penelitian yang lebih kritis dan membantu saya memilih intervensi yang didukung oleh bukti dengan level yang tepat. Selanjutnya, saya juga belajar tentang kerangka PEO atau Person, Environment, Occupation, dan belajar bagaimana menjembatani data populasi yang luas dengan perawatan untuk klien individu. Saya menggunakan data epidemiologi untuk mengidentifikasi faktor risiko seperti riwayat kesehatan, gaya hidup, dan lingkungan kerjanya, lalu memetakannya ke dalam kerangka PEO. Ini memastikan penilaian saya terhadap seorang klien ini benar-benar secara holistik. Selanjutnya, konsep kausalitas mengajarkan saya untuk tidak terjebak dalam korelasi. Dengan kriteria Bradford-Hill, saya dapat menilai dengan lebih objektif apakah posisi duduk yang buruk benar-benar penyebab nyeri punggung ataukah hanya sekedar berkorelasi. Ini mencegah saya dari melakukan intervensi yang keliru. Kesimpulan yang dapat saya berikan, epidemiologi telah memberikan saya tools seperti peta dan kompas. Peta berupa data dan pola kesehatan populasi menunjukkan di mana saya harus fokus, sementara kompasnya berupa metodologi, penelitian, dan pemahaman kausalitas, memandu saya dalam merancang dan mengevaluasi intervensi yang tepat. Dengan bekal ini, saya percaya diri untuk menjadi terapis okupasi yang tidak hanya terampil dalam menangani individu, tetapi juga proaktif dalam menciptakan program pencegahan dan promosi kesehatan yang berdampak luas sesuai dengan prinsipnya evidence-based practice. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.